Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mereview sebuah alat diagnosa, alat rongsen, alat diagnosis ECU guys, untuk motor injeksi. Karena alat ini sangat berguna sekali sih menurut saya, karena ya akurat ya, sangat akurat. Nih guys, alatnya guys, MST 100 Pro Plus series. Jadi ini dari MST tipe terbaru guys. Ini udah bisa remap, udah bisa diagnosa, udah bisa red ECU ya, red STU ya. Kita buka ya guys. Ini nanti kita langsung coba ke motornya ya guys. Alatnya guys, tuh. Ini alat sangat-sangat canggih sih guys menurut saya. Buat kita yang bengkel kampung kayak gini ya, bengkel desa kayak gini ya, sangat-sangat canggih sih guys. Jadi di paket pembelian MST ini kita mendapatkan satu buah alat diagnosa, beberapa soket-soket lain untuk motor-motor injeksi seperti Suzuki, Honda, Yamaha, Kawasaki, Benelli, Kawasaki, Vespa, Kymco, SIM, ada semuanya guys. Baik OBD1 maupun OBD2 ya guys. Ya guys, jadi kita langsung review aja ya. Review aja ke motornya. Kita punya motor CB, punya customer, kita pinjem, kita izin ke beliau yang punya motor CB untuk kita review alat ini. Karena motor saya lagi di bengkel ya, saya pun sekarang lagi libur, mau ke bengkel ambil motor saya pun lagi hujan gede sekarang, hujan deras ya. Jadi ya kita pakai motor customer dulu aja ya, pakai customer saya untuk uji coba alat ini guys. Oke, cut. Udah ya guys, jadi kita review alatnya, kita masukin dulu ke sarungnya biar gampang ya di reviewnya. Jadi buat gampang juga kita buat ngedetek apa aja yang ada di dalamnya. Soalnya kalau nggak pakai kayak gini guys, jadi harus dipegangin terus ya kan. Kalau ini kan bisa digantungin di mana gitu ya, bisa di spion atau di mana bisa digantungin ya. Nah kita masukin dulu ke sarungnya, terus kita pakai yang namanya kabel main kabel. Main kabel ini untuk, jadi ini itu main kabel untuk semua soket guys. Jadi harus lewat ini ya, main kabel ya, paham lah, tidak perlu dijelaskan ya. Mungkin para pemirsa, para yang nonton pasti paham ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata atau apa ya, mohon dimaklumi guys, kita masih pemula. Ini kan motornya Honda ya guys, motornya Honda. Jadi kita pakai Honda yang 4 pin ya guys, Honda yang 4 pin. Kita colokin ke main kabelnya, colokin ke main kabel. Oke. Dulu guys, ini harus hati-hati guys, soalnya kalau misalkan asal pasang nanti mur di dalamnya dol. Jadi kita harus hati-hati, harus pelan-pelan cari posisi yang pas. Karena kalau misalkan nggak dikunci kayak gini guys, dia ngedeteknya kurang ini guys,
apalagi kalau remap ya, ini harus benar-benar terkunci. Kita kalau misalkan mau remap motor standar itu ini harus benar-benar terkunci. Karena apa? Karena kalau misalkan sekalinya dia mencong atau apa namanya miring, remapnya gagal guys, remapnya gagal. Makanya ini harus benar-benar presisi, harus benar-benar lurus. Terus kita keluarin lagi buat ke main kabel untuk ke baterai guys, kabel untuk ke baterai ya guys. Nah, yang ada capit akinya ini disambungkan buat ke yang namanya aki guys. Ini buat ke aki. Nah, jadi seperti ini guys. Kita langsung review aja ke motornya ya. Kita langsung review ke motornya. Ini kan udah terpasang, udah kita rancang semuanya. Oke. Ya guys. Jadi gini guys. Jadi yang OBD 4 pinnya ini, OBD Honda 4 pinnya, kita colokin ke soket DLC-nya ya guys. Jadi kita colokin ke soket DLC-nya kayak gini. Terus ini harus benar-benar ngetrep ya guys, jangan sampai dia miring atau copot pas nanti kita diagnosa. Copot nanti takutnya malah konslet ya guys. Kita harus benar-benar pas. Nah, ini bisa kan digantungin di sini gitu. Bisa digantungin di sini. Terus kita ini boleh berdiri. Ya, jadi ini masukin ke minus aki. Ini ke min aki dan yang satu ke plus aki ya guys. Ke plus aki ya guys. Plus aki. Oke, kita ambil dari sini aja lah biar gampang. Ambil dari sini aja nih, dari bendik. Kita ambil dari bendik aja guys biar gampang. Oke guys. Jadi dalam diagnosa ini, nah dalam diagnosa ini kita bisa lihat ada diagnosa, ada flash. Ini flash ini untuk remap, ada untuk ECU Pro, ada Kei Pro, ada ulangan, upgrade ya, baterai, sinyal. Ini buat sinyal CKP juga bisa cek. Nah, kita kan masuk ke diagnosa ya. Kita masuk ke diagnosa, terus masuk ke Honda. Ini nggak usah kita cari all model atau gimana guys. Kita langsung aja ke auto scan ya. PGM FI, pastikan kunci kontak hidup ya guys. Pastikan kunci kontak hidup. Oke. Kita klik di PGM FI ya guys. Klik di PGM FI, menghubungkan dengan memori ECU, dan kita ke data sistem FI guys. Data sistem FI. Nah, oke, kita udah masuk ke datanya ya guys. Tegangan aki 11,9 volt. Kita langsung nyalain motor. Ini tegangan apinya agak melemah guys, karena ya namanya tadinya udah lama juga kan akinya.
Mohon maaf kalau suaranya ada kletak-kletak, itu suara dari rantai ketek ya guys. Ini motor jadi ya asal hidup dulu, beliau customer asal hidup dulu, asal nyala dulu. Jadi ya mohon maaf, ini motor ada klotok-klotoknya ya guys, karena kan rantai keteknya belum kita perbaiki. Ini di sini bisa kita lihat untuk injektornya guys, injektor, tegangan injektor. Jadi ada grafiknya di sini guys, ada grafiknya ya, kelihatan nggak gambarnya? Tuh, ini injektornya udah mulai lemah guys. Jadi harusnya kalau misalkan injektor yang bener-bener masih oke, injektor yang masih oke itu stabil guys, digas gak bakalan turun ya. Ini kan turun ya. Ini injektornya udah mulai melemah, injektornya udah mulai melemah. Terus kita ke tegangan aki, waktu pengapian koil masih oke. Terus angel sensor oke, fan off. Bukaan gas nih guys, ini TPS ya. TPS kalau masih bener kayak gini nih guys. Ini masih lumayan lah, masih oke. TPS nya masih oke, masih agak sedikit respon ya. Ya udah paling segitu. Ini bisa buat baca kode kerusakan. Membaca kode kerusakan, kita matiin dulu kunci kontak. Kita kembali dulu ya. Kita kembali, kita matiin kunci kontak, kita nyalain lagi. Nah, PGMFI membaca kode kerusakan. Tidak ada guys, tidak ada. Oke. Ini buat reset bisa ya, menghapus sejarah kerusakan, tinggal di yes. Penghapusan berhasil guys. Oke. Ini buat reset bisa. Ini buat reset. Ini nggak usah di reset lah, timbang nggak ada yang ini ya. Yes. Ini ada Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Sim, Kinko, Aeon, Benelli, KTM. Tuh ada Aprilia, Vespa, Piaggio, Peugeot. Oke guys. Oke guys, jadi ya reviewnya paling kayak gitu ya. Kegunaannya alat ini, jadi kita itu nggak perlu ngeraba-raba guys. Jadi kita nggak perlu nyoba injektor yang baru lah, jajal injektor, nyoba-nyoba injektor atau TPS atau sensor-sensor yang lainnya ya. Jadi pakai alat ini itu kita semuanya udah kedata guys. Jadi di motor zaman sekarang itu pengalaman kerja di motor injeksi itu nomor 3 guys. Soalnya nomor 1 itu data guys, nomor 1 itu data ya. Data itu segalanya. Bagi pemain motor kargo ya memang pengalaman itu nomor 1 guys. Tapi buat pemain injeksi itu ya data itu segalanya guys. Jadi selebihnya kayak gitu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang dimengerti. Bisa langsung tanya aja di WhatsApp di bawah ini ya guys. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.